A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah ya. Kita sekarang mencoba melanjutkan lagi dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu indah. Dan langsung saja saya bacakan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Ini agak sedikit rahasia nih, urgensinya tinggi. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau tanya, saya kan mau menikah nih, tapi calon suami saya itu merupakan anak di luar nikah. Saya pernah dengar ceramah, saat ijab kabul kita tidak bisa dinisabkan ke ayah biologisnya. Saya bingungnya di sini apakah untuk anak perempuan saja atau laki-laki juga ya yang mau saya tanyakan. Laki-laki kan hanya menjawab saya terima nikahnya. Namun penghulu yang mengucapkan saya nikahkan si A binti B gitu ya. Di bagian dan diisi dengan nama ibunya atau ayahnya biologisnya. Saya bingung juga, jadi nanti nikah yang sah, ayah sah nggak ya gitu, apa enggak? Maharnya sah atau tidak yang diberikan? Mohon dijawab ya Ustadz, Ustazah, terima kasih. Ya Allah agak panjang nih Bib nih. Ini dari Habib aja baca deh, jawab. Artinya kalau bagi laki-laki tidak begitu repot. Ya. Karena laki-laki kan tidak perlu pakai wali dia. Yang repot itu memang hukumnya ke perempuan. Kalau laki-laki betul tadi dikatakan saya terima nikahnya dan kawinnya kan seperti itu. Walaupun penghulu bisa menyebutkan binnya, bisa juga tidak menyebutkan binnya. Kau bagi lagi misalnya saya nikahkan Nur dengan Fulana binti Fulan. Sudah cukup seperti itu. Yang agak sedikit repot kalau memang perempuan. Karena perempuan harus bukan juga harus pakai bin, tapi pakai binti Fulana. Jadi binti ibunya bukan binti daripada ayah biologisnya. Jadi makanya sebenarnya bukan masalah hukum ini yang kita bahas. Bagi kita nih manusia kalau bisa jagalah hubungan kita, berhubunganlah setelah menikah, kena kesian dengan keturunan kita. Auzubillah min zalik. Pada saat disebutin waktu nikah. Iya, mungkin sekarang nggak repot, tapi nanti anaknya nikah sekarang repot nih. Ini juga pembelajaran nih, kalau ada terjadi pemisahan antara suami istri, jangan sampai putus silaturahmi. Betul. Karena apalagi kan kita punya anak perempuan, yang nikah nanti yang wali jadi bapaknya. Betul. Jadi kalau aku kok enggak boleh, enggak bisa karena tetap walinya adalah bapaknya kan. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya mau bertanya, ketika orang tua mempersulit pernikahan karena uang yang sedikit, apakah itu tandanya tidak jodoh Ustadz? Karena saya masih sangat teringat hadis tentang ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua. Dan apakah yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, mau izin jawab, tafadhol. Pernikahan terhalang karena uang, apakah itu yang namanya tidak jodoh? Bukan tidak jodoh, tapi tidak bersyukur gitu ya. Karena bisa dilaksanakan tanpa uang kok harus maksain pakai uang gitu. Jadi subhanallah, meskipun kita berada di daerah atau adat istiadat kita memang masih seperti itu, mungkin ada gengsi jikalau tidak mahal atau mungkin tidak meriah, tidak mewah. Namun ternyata itu bukan menjadi syarat sah pernikahan atau rukun pernikahan. Silahkan kalau mungkin malu untuk tidak beramai-ramai, walimahnya ditunda dulu sambil menabung. Tapi cari halalnya terlebih dahulu. Yang kedua, berbicara tentang ridho orang tua. Ridho orang tua memang harus didapatkan. Bukan hanya ridhonya. Memang tidak sah pernikahan seorang anak wanita kalau belum direstui sama ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya yang menjadi walinya. Kalau ayahnya menolak maka memang tidak bisa gitu. Tapi kalau urusan ibu bukan ranahnya ibu. Ranahnya adalah ranah ayah. Jikalau sang ayah tidak mau menikahkan maka tidak bisa. Kenapa? Karena dia yang menjadi walinya. Maka memang tetap untuk mendapatkan restu orang tua itu sangat penting. Ibu mendapatkan ridho ibu, mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau ayah memang wajib untuk mendapatkan ridhonya karena beliaulah yang akan menjadi walinya. Wallahu ta'ala alam, bicarakan dengan baik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @Hachimon_Erwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, semoga keadaan kalian sehat semua, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya bagaimana agar membujuk ibu dari calon istri saya agar tidak memberikan mahar yang terlalu tinggi. Karena saya masih merasa mahar yang diinginkan beliau itu terlalu tinggi, walaupun bermaksud beliau menggunakan mahar setinggi itu untuk membantu memperbesar usaha rumahan beliau dan mempermudah membayar kegiatan pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz Maulana nih yang agak bijak-bijak begini nih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau dinikahi adalah anak perempuannya, bukan ibunya. Jadi sebaiknya yang dinego itu adalah calon istrinya.
untuk mengingatkan. Jadi sebenarnya yang mahar itu kan anak perempuan. Yang ibunya itu kemungkinan maksud di sana asas serahannya, tambahannya untuk memperbesar acara. Dari sini kita bisa belajar kalau seseorang saling mencinta, saya rasa semua saling membantu. Yang di atas turun, yang di bawah naik, ketemunya di tengah-tengah. Nah, jadi apa maunya? Makanya kalau di daerah kami di Makassar itu, budaya Sulawesi Selatan, ada namanya mamanu-manu. Di Sulawesi Selatan itu ada acara mamanu-manu. Mamanu-manu itu tapi negosiasi. Ya negosiasi. Kalau saya dulu di tempat makan. Oh. Sama istri saya, calon istri saya, betul-betul itu pertemuan. Berapa tuh waktu itu? Ngobrol-ngobrol. Jadi gimana nih? Gini, ya. Habis itu hasilnya itu saya beritahu ibuku, dia beritahu juga orang tuanya. Kemudian ketemunya. Jadi kita itu terima beres di acaranya. Jadi diselesaikan dulu, baru dia datang dilamar. Jadi aman. Bahkan ada solusi seperti ini. Kalau mahal, aku kan malu. Kalau acaranya mau besar-besaran. Kalau begitu saling membantu. Jadi pihak wanita bisa bersedekah kepada laki-laki. Ini nanti aku bawa ya. Ya, ini bilang aja nanti dari kamu ya. Ini aku kasih hadiah buat kamu. Iya, nanti kamu bisa itu. Ya. Ini dia. Kalau persoalan cuma gengsi doang. Betul. Sementara laki-laki tidak mampu dan anak-anak sudah restu mau. Kenapa? Kalau begitu bantu. Iya, seolah-olah dari lakinya seserahan kan gak masuk dari mahar. Kan Iya. gitu. Jadi pinter-pinter lah ya. Di Masya Allah pinjem. Tangkap induknya, ikut ayamnya. Iya benar, ya Allah. Ya udah, ya buat semua jamaah Islam itu Indah yang ada di seluruh Indonesia, sama-sama kita angkat tangan kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dari semua orang yang nonton ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirnya saya Fadli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum wa baraka lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa baraka. Pernikahan, karena menikah kan biasanya untuk mengarah ke kebaikan, dan insya Allah ketika menikah maka insya Allah akan datang banyak pahala dan rezeki nantinya. Nah, kira-kira nih pahala apa nih yang bisa diraih di dalam rumah tangga? Bahwa kata Nabi, suami memandang istri dan istri memandang suami saja. Ikhlas lillah wa filah, nothing tulus karena Allah. Itu ada nilainya loh, nilainya rahmat. Alangkah baiknya istri itu bisa masak. Alangkah baiknya istri itu bisa melayani suaminya dengan baik. Karena dianggap menyenangkan, dianggap membahagiakan terhadap pasangannya atau terhadap suaminya. Ketika seorang laki-laki berbohong kepada istrinya untuk membahagiakannya, berbohong kepada istrinya untuk mendamaikan hubungannya, untuk mempererat hubungannya.